Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Muhammad Suli dengan nomor induk mahasiswa 210 001 241 486. Saya adalah guru mapal fikih di Madrasah Aliyah Nurul Jadid, Desa Lepele, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mapel fikih dengan materi transaksi jual beli. Materi ini merupakan materi ajar kelas 10 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan berbasis TPACK. Demikian perkenalan dari saya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Ternyata luar biasa semangatnya menyambut pelajaran hari ini. Saya coba sekali lagi, apakah semangatnya betul-betul membara untuk mengikuti KBM hari ini. Karena kunci menerima pelajaran yang baik ini adalah pertama adalah energi positif, semangat yang baik, sehingga nanti pelajaran yang kalian terima ini akan mudah dipahami, kemudian berkah. Maka saya coba semangatnya sekali lagi dengan gaya yang berbeda dan pertanyaan yang berbeda. Kalau barusan saya tanya, saya coba lagi. Semangat pagi. Semangat. Oke, yang terakhir ini belajar fikih. Sangat menyenangkan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, pagi ini agar sesuai dengan semangat yang tadi, saya tanya, apa kabarnya semuanya? Baik. Sehat ya? Ya. Semangat, sehat, semuanya dipersiapkan untuk mengikuti pelajaran pagi ini. Ada yang tidak masuk dari teman-temannya? Ada. Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa saya tanya? Karena di sini ternyata ini ada surat. Berarti ada surat keterangan sakit, yang jelas bukan surat cinta ya. Ini surat keterangan sakit. Ini ada 2 amplop, berarti ada 2 orang. Ada 2 orang yang tidak masuk. Mungkin ini siapa? Saya belum buka. Siapa saja yang tidak masuk? Ahmad Firdaus. Sama Fadli ya. Ya. Firdaus sama Fadli. Kenapa Firdaus tidak masuk? Sakit. Sudah berapa hari? 3 hari. Ini kalau sudah 3 hari, nanti kalian sebagai teman yang baik, pertama harus ada niatan, inisiatif untuk menjenguk, ya. Ada niatan untuk menjenguk. Kita doakan agar temannya yang sakit, yang bernama Firdaus, bisa ikut kembali pelajaran seperti biasa, bisa berkumpul lagi dengan kalian, menerima pelajaran, agar nanti tidak ada mata pelajaran atau materi yang tertinggal atau yang ketinggalan dari kalian semua. Paham ya? Ya, Pak. Sebelum semuanya pelajaran hari ini dimulai, saya minta tolong keikhlasan dan keridhoannya, kerelaannya kalian semua untuk berdoa bersama. Saya minta bantuannya kepada ketua kelas. Silahkan untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Harapan kita dengan adanya pelaksanaan doa bersama sebelum materi dimulai menjadi kegiatan yang lebih berkah, bermanfaat, karena semuanya harus dimulai dengan berdoa. Setiap kegiatan, setiap aktivitas diniatkan kemudian dimulai dengan berdoa agar semuanya berkah, bisa menerima pelajaran dengan santai, senang, serius, dan masuk semuanya ke otak, diterima oleh hati, dilaksanakan dengan perbuatan, ya. Jadi kalau semuanya sudah sesuai dengan tadi semangat pagi, semangatnya luar biasa, maka sekarang harus dengan penuh keyakinan bahwa KBM yang akan kita terima, yang akan kita laksanakan hari ini penuh berkah dan bermanfaat untuk kedepannya. Paham ya? Baik, terlebih dahulu saya akan mengecek daftar hadir, kehadiran kalian semua. Tadi yang tidak masuk sudah 2. Apakah betul 2 orang yang sakit dan bepergian itu sesuai dengan yang keadaan di kelas ini? Saya bacakan. Saya absen. Ahsana Maswai. Ada Pak. Oke. Amelia. Ada Pak. Amelia. Dewi Chandrawulan. Ada Pak. Fatimatus Sa'diah. Ada Pak. Siti Umaisaro. Ada Pak. Wasilah. Ada Pak. Nanda Asmaya. Ada Pak. Safinatun Jannah. Ada Pak. Mahmudah. Muhammad Rofiki. Ada Pak. Ahmad Firdaus sakit ya. Iya Pak. Ilham Mundir. Ada Pak. Aril. Ada Pak. Dewi Ratnasari. Ada Pak. Amir Rahman. Ada Pak. Ada. Melinda Irawati. Ada Pak. Saiful Kurniawan. Ridho Rohman. Ada Pak. Ada. Siti Fatimah. Ada Pak. Imro'atus Soleha. Ada Pak. Diana. Ada Pak. Fadli sakit ya. Ya, Fadli Pak. tidak masuk. Oke. Baik, semuanya sudah siap di kelas menerima pelajaran. Sebelum saya melanjutkan ke materi hari ini, kemarin pada pertemuan sebelumnya minggu lalu kita sudah melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar. Maka perlu kiranya kita mengingat agar pelajaran yang lalu tetap kalian pahami. Saya akan coba apakah betul-betul kalian belajar di rumah sudah memahami pelajaran yang minggu lalu, sehingga kalau nanti ternyata kalian alhamdulillah nanti semuanya masih ingat, kemudian betul-betul dipelajari, maka kita bisa melanjutkan ke materi yang hari ini. Baik, kemarin pada saat minggu lalu, pertemuan minggu lalu, saya mungkin dari kalian semua masih ada yang ingat tentang materi apa yang dibahas minggu kemarin? Ada yang ingat? Kepemilikan. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari materi kepemilikan. Jadi materi yang minggu kemarin adalah materi kepemilikan. Sekarang begini, saya coba apakah kalian betul-betul belajar dan masih mengingat pelajaran minggu kemarin? Apa arti kepemilikan itu? Apa pengertian kepemilikan? Saya, Ya, Pak. silakan. Bulan, ya. Ya. Bulan.
Silahkan Wulan, apa Wulan? Kepemilikan adalah hak hukum seseorang atas sesuatu untuk menguasai dan memperlakukan sesuatu itu sesuai kehendaknya, kecuali terdapat hukum yang melarangnya. Oke, jadi kepemilikan itu adalah suatu hak penuh yang dimiliki oleh seseorang tanpa bisa diganggu oleh orang lain. Itu adalah kepemilikan pada dasarnya secara bahasa. Kemudian Wulan sudah menjelaskan secara bahasa bahwa artinya apa? Kita dianjurkan untuk memiliki hak yang paten biar kita mempunyai kekuatan yang sah terhadap barang yang kita miliki, entah itu sepeda, entah itu HP. Intinya semua barang yang dimiliki oleh kita itu menjadi hak paten agar kita dengan leluasa, yang dikatakan oleh Wulan barusan, hak paten atau hak sesuai untuk menguasai, ya, untuk menguasai barang tersebut. Artinya hak paten itu sudah dimiliki dan bisa digunakan sekehendaknya, sesuai kehendaknya, sesuai yang tuannya atau yang disebut dengan pemiliknya. Paham ya? Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya saya tanya untuk memperkuat, ya, karena kemarin sudah sudah membacakan, sudah membahas maknanya, pengertiannya. Mungkin masih ada yang ingat. Kemarin saya sempat mendalilkan atau membacakan dalil-dalil yang menjadi dasar atau yang menjadi dasar legalitas untuk memperkuat materi kepemilikan. Mungkin ada dari temannya dari kalian ada yang ingat dalil-dalil yang saya bacakan kemarin? Silahkan. Saya Pak. Ilham. Silakan Ilham. Kemarin ada dalil yang memperkuat tentang materi kepemilikan. Silakan dibacakan Ilham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Yang artinya di rumah yang kamu miliki kuncinya atau rumah kawan-kawanmu tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 61. Oke, jelas teman-temannya jelas? Jelas. Jadi ayat itu adalah melegalitas tentang materi kepemilikan dan pada dasarnya itu adalah memperkuat. Saya pernah jelaskan yang kemarin bahwa kepemilikan itu sebutkan ada berapa macam kepemilikan itu. Siapa? Mahmuda. Silakan Mahmuda. Ada berapa macam kepemilikan itu? Kepemilikan itu ada dua macam, satu al-mulkan atau kepemilikan yang sempurna. Terus? Al-mulk atau kepemilikan tidak sempurna. Baik. Berarti kalian betul-betul mempelajari materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Ada sebagian teman-temannya yang masih mengingat dengan jelas, masih memahami dengan jelas, dan bisa menjawab, bisa mengulas, bisa mengulang pertanyaan terhadap materi yang sudah dibahas minggu lalu. Maka dengan itu semua kita bisa melanjutkan materi yang hari ini. Silahkan kalian lihat gambar yang saya sajikan di depan. Silahkan kalian lihat. Ini ada sebuah gambar. Gambar pertama adalah ini. Kemudian gambar kedua ini. Ya. Silahkan dipahami dulu, ini gambar pertama. Dilihat dengan seksama, kemudian pikirkan, dilihat di proyektor, lihat di ini. Ini adalah sebuah gambar kejadian. Kemudian lanjut, ini gambar kedua. Kalian sudah melihat gambar yang sudah Bapak sajikan. Dari gambar-gambar yang kalian lihat di depan, apa yang kalian bisa tangkap, kemudian apa yang ada di pikiran Anda terkait dengan gambar yang saya sajikan ini? Maya, silahkan Maya. Pelayanan kasir yang baik. Pelayanan kasir yang baik, berarti ini tadi di gambar kedua. Oke, baik. Pelayanan kasir yang baik. Pelayanan
Yang lain? Silakan. Setelah melihat gambar, yang lain? Saya Yang Pak, ada di pikiran Anda, silakan. Iya, Wulan. Wulan, kenapa? orang yang membeli barang di online. Orang yang membeli barang, transaksi jual beli di online. Tidak apa-apa semuanya. Karena apa? Tergantung pola pemikiran, tergantung yang sudah melihat gambar. Yang lain mungkin ada? Saya Pak, Mahmuda silahkan. transaksi jual beli di pasar. Transaksi jual beli di pasar berarti, oh ya, ini adalah pasar tradisional. Ada transaksi jual beli di pasar. Sudah? Masih ada? Ada yang lain? Silahkan. Yang lain? Tergantung Anda yang sampai lihat masih ada. Nih, yang tadi ini gambar satu ada gambar istilah jual beli di pasar. Yang selanjutnya pelayanan yang sopan, betul. Karena yang dilihat seperti itu. Kemudian ini transaksi, ada barang, ada uang, ada istilah, ada barang dagangan, ada uang. Ini bisa disimpulkan transaksi jual beli online. Sudah ya? Ya Pak. Baik. Semuanya benar karena tidak ada yang salah. Kenapa? Tergantung pola pikir dan tergantung sampean melihat kemudian direaksikan ke pikiran Anda, kemudian kalian ungkapkan, maka semuanya benar karena yang dilihat seperti itu. Kita mulai pelajaran hari ini, materi hari ini dengan istilah materi jual beli. Kenapa saya gambarkan ini, menyajikan gambar seperti ini? Karena memang kalian saja sudah memahami bahwa praktek ini yang di depan ini adalah jual beli. Baik, seperti yang barusan sudah disampaikan bahwa materi-materi sebelumnya sudah selesai dibahas, sudah dipahami, sudah saya coba untuk diingat dan diulas, ternyata sudah paham semua. Maka materi yang hari ini sesuai dengan gambar yang tadi adalah jual beli. Ayo semangat jual beli. Coba tadi kan pagi itu yang saya masuk semangatnya membara luar biasa. Coba sebelum ke materi penjelasan saya coba semangat pagi. Pagi semangat. Iya seperti itu. Itu baru bisa menerima pelajaran dengan baik. Seperti yang tadi belajar fikih. Saya lanjut ke materi jual beli hari ini. Materi hari ini adalah jual beli. Jadi materi hari ini adalah jual beli. Kemudian lanjut ke pengertian jual beli. Pengertian jual beli ini secara bahasa baik. Jual beli itu bisa dikatakan dengan istilah baik. Baik berarti tukar menukar sesuatu. Jadi jual beli itu seperti yang kalian lihat di gambar. Tukar menukar sesuatu, barang dengan uang atau barang dengan barang. Kalau zaman dulu istilah tukar menukar sebelum pakai uang ada tukar menukar barang dengan barang. Kemudian semakin modern ada alat pembayaran yang disebut dengan uang. Maka di sini dikatakan secara bahasa baik berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah baik itu atau jual beli adalah tukar menukar materi maliyah atau harta yang memberikan konsekuensi kepemilikan, tetap nyambung dengan materi sebelumnya. Ini katakan memberikan konsekuensi kepemilikan barang, ya, memberikan konsekuensi kepemilikan. Ini adalah materi kemarin, kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Kalau sudah transaksi jual beli sudah terjadi, maka saling memiliki, ditukar barang dengan uang, maka pembeli berhak memiliki barang tersebut, kemudian penjual berhak untuk menerima alat pembayaran yang berupa uang. Itu yang dimaksud pengertian dengan jual beli. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar jual beli, dasar hukum jual beli. Kemudian
Di sini ada dalil yang melegalitas transaksi jual beli, itu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Coba dari temannya, dari kalian mungkin ada yang bisa membacakan ayat tersebut, dipersilahkan. Wasilah, coba Wasilah, silakan baca ayat depan. Kemudian yang lain saya coba bacakan ayat di depan. Ilham, ayo Ilham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Baik. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam jual beli itu harus jelas, sehingga menjadi sesuatu kegiatan yang halal. Di dalam jual beli yang tidak jelas menimbulkan unsur penipuan dan segala macam. Jadi dasar bahwa di dalam Allah berfirman, di sini dikatakan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli, transaksi yang jelas, yang transparan, yang tidak menimbulkan unsur penipuan, akan tetapi mengharamkan sebuah riba. Baik, kita lanjut. Hukum jual beli. Hukum jual beli. Di sini hukum jual beli ada 5. Pertama, wajib. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, mubah. Yang kelima, haram. Ada 5 hukum jual beli. Ada 5 hukum jual beli. Kemudian di sini dikatakan wajib. Hukum jual beli bisa dikatakan wajib seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan. Contoh konkretnya seperti ini. Kalian seumpama tersesat di hutan. Kalian tersesat di hutan yang jauh dengan pemukiman warga, yang tidak ada penghuni di sana karena sudah jauh dari pemukiman warga. Sampean kelaparan. Sampean kelaparan dengan sudah 2 hari tidak makan. Tiba-tiba ketemu dengan orang, tiba-tiba ada orang lewat yang membawa barang, diantaranya bahkan itu berbentuk makanan. Di sini dikatakan menjadi wajib karena orang kalau tidak makan orang tersebut akan mati. Maka itu hukum menjadi wajib. Kenapa? Kalau nanti barang yang dimiliki makanan itu tidak dijual oleh seseorang itu ke orang yang kelaparan, maka akan mati. Sehingga hal seperti itu meskipun dia haknya sendiri yang dimiliki, maka dia wajib untuk menjual makanan atau barang tersebut. Kenapa? Karena ini nanti darurat, sudah sangat darurat. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah. Sunnah di sini diartikan ini seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi dengan niat. Jika dibarengi dengan niat yang baik, akan menjadi sunnah. Jadi hukum yang dikatakan di sini hukum jual beli menjadi sunnah itu seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi dengan niat yang baik. Kita kembali mengingat bahwa ini hadis yang mengingatkan tentang innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan, segala sesuatunya perbuatan tergantung dari niatnya. Kalau niat kita baik, niat membantu, maka menjadi sunnah. Jadi jual beli itu menjadi sunnah, akan menjadi pahala. Apapun yang kita lakukan, baik jual beli, baik berdagang, semuanya di kehidupan sehari-hari, kalau kita niatkan dengan baik, innamal a'malu binniyat, maka akan menghadirkan sebuah pahala. Niatkan dengan baik, berdagang dengan baik, berdagang dengan jujur, maka akan menimbulkan niat yang baik menjadi sunnah. Selanjutnya adalah makruh. Makruh seperti misalnya menjual sesuatu atau melakukan transaksi setelah azan pertama sholat Jumat. Ini makruh.
kita tidak boleh melakukan transaksi pada saat azan pertama sholat Jumat. Menjadi makruh. Makruh, definisi makruh itu seperti apa? Yang tahu definisi makruh? Siapa yang tahu definisi makruh? Ilham, pengertian makruh? Makruh kalau dikerjakan tidak dapat siksa, dan kalau ditinggalkan dapat pahala. Coba diulang Maya, mana Maya? Silahkan, pengertian makruh itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, itu makruh. Maka kemudian yang kedua di sini menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian. Sebetulnya tetap kembali kepada niat yang baik. Satu contoh, ini dikatakan makruh kalau menjual kain kafan itu kemudian dia mempunyai pemikiran untuk semakin banyak orang meninggal, maka kain kafannya akan cepat laku. Maka itu tidak boleh, makruh. Tapi kembali ke niat, kalau niatnya membantu orang yang butuh, ada orang yang meninggal kemudian butuh kain kafan, cari kemana-mana sudah tidak dapat, maka kemudian ada orang yang menjual kain kafan, itu tidak makruh lagi, itu bisa berubah menjadi sunnah. Yang makruh itu kalau menjual kain kafan kemudian berharap ada kematian. Jumlah kematian semakin besar. Sebentar tetangganya meninggal, alhamdulillah kain kafan bisa laris, bisa laku, itu menjadi makruh. Selanjutnya adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh saja. Boleh saja. Jadi di sini dikatakan seperti menjual peralatan rumah yang dibarengi dengan niat yang baik, boleh. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah haram. Seperti menjual sesuatu atau barang setelah azan kedua salat Jumat. Kalau di azan pertama tadi adalah makruh, sifatnya makruh, hukumnya makruh. Tapi kalau di sholat Jumat, azan sholat Jumat kedua berubah menjadi haram. Tidak boleh kita melakukan transaksi. Kemudian menjual pedang kepada pembunuh. Sudah tahu orang itu kerjanya dari tahun kemarin, tahun-tahun yang lalu sudah membunuh, korbannya sudah lebih dari 10 orang. Nah, bukan rahasia umum, sudah ada yang mengetahui bahwa dia orang tersebut adalah pembunuh. Lalu kalian atau teman yang lain mempunyai pedang. Kemudian kalau pedang itu dijual kepada orang tersebut yang sudah diketahui dia pembunuh, maka sifatnya akan menjadi haram. Karena mudarat, ya, menimbulkan efek darurat ketimbang yang lebih positif. Ada hal yang mengandung unsur negatif nanti. Itu perbuatan yang akan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Maka transaksi penjualan pedang itu menjadi haram. Kemudian menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikan hammer. Menjual anggur, orang itu sudah diketahui sering mabuk, sering minum, sering ngumpul mabuk-mabukan, main judi, kemudian menjual anggur ke orang tersebut, maka bersifat menjadi haram. Kenapa? Akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang itu akan menjadi mabuk akibat dari penjualan anggur tersebut. Maka itu diharamkan. Paham ya? Sampai sini paham? Iya, Pak. Bisa dilanjutkan? Bisa. Kalau lagi bisa dilanjutkan? Bisa. Semangat? Baik, kita lanjut. Ini adalah contoh jual beli yang sah dan tidak sah. Sebuah gambar, sebuah gambar. Ini gambar yang tadi. Ini saya tanya, di gambar 1 ini gambar apa? Ini transaksi modern yang ngambil di sebuah mall atau supermarket atau Indomaret atau Alfamart segala macam, atau yang sekarang yang sesuai syariah di toko-toko yang punyanya apa itu koperasi. Di sini kemudian gambar ketiga. Yang gambar ketiga transaksi apa ini? Beli sabu, beli narkoba. Ini termasuk di sini digambarkan contoh jual beli yang sah dan tidak sah. Ini tidak masuk, ini haram semuanya ya. Iya, Pak. Kemudian yang tadi adalah jual beli online. Sah tergantung jenisnya nanti dan caranya. Kemudian kita lanjut. Wow. Struktur
rukun jual ini ada 3, ada akidain, ada ma'qud eleh, ada sigot. Di sini penjual dan pembeli, di sini akidain ini adalah adanya penjual dan pembeli. Secara hukum transaksi jual beli ini bisa sah jika pelaku transaksi memiliki kriteria muhtar. Sah jika transaksi memiliki kriteria muhtar. Kemudian ma'qud eleh, komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan dan alat pembayarannya. Gambar yang tadi ada barang, ada alat pembayaran, ini sah ya. Sudah jelas sama-sama ada di tempat. Kemudian ijab yang disebut dengan sigot. Sigot itu adalah ijab kabul. Bahasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran dan persetujuan. Suatu contoh, sigot ini disebut dengan ijab kabul. Kadang masih ada sekarang. Kalau di toko-toko modern kan sudah ada label, sudah ada intinya ada stroke, ada harga yang ditampilkan di barang tersebut. Kalau zaman dulu, tapi ini masih tetap harus dilaksanakan. Yang disebut sigot itu adalah ijab dan kabul. Saya bilang kadang kalau sudah ada transaksi sepakat sama sepakat, kadang di terakhir itu ada kesepakatan. Di sini ada meliputi penawaran dan persetujuan. Saya menjual, ya saya membeli. Pernah dengar? Pernah kan? Iya, itu yang disebut dengan sigot, ikop jual beli. Paham? Yang selanjutnya syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli. 1, pertama, adanya kerelaan. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sama-sama rela, sama-sama mau, sepakat, maka sah jual beli tersebut. Maka sah jual beli tersebut. Tidak ada unsur paksaan. Sama-sama rela. Kemudian yang kedua, syarat sah jual beli, pelaku jual beli, pelaku transaksi adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi, yaitu siapa Pak orang yang dibolehkan? Orang yang balik dan berakal. Tidak sah orang yang tidak balik dan tidak berakal melaksanakan jual beli. Gila, beli kering gila. Beli barang ke orang yang ada gangguan jiwa yang disebut dengan gila, maka tidak sah, ya. Jadi maka di sini dijelaskan bertransaksi itu dibolehkan jika balik dan berakal. Kemudian yang dijual adalah harta yang bermanfaat dan mubah. Jadi yang diperjualbelikan harta yang bermanfaat, bukan barang hal-hal yang seperti sabu, yang barusan narkoba, kemudian hammer, itu tidak sah, tak boleh, haram, menjadi haram, tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual. Umpamanya kalian mau menjual sesuatu, diizinkan atas izin orang yang memiliki, diwakilkan, boleh. Jadi kalau diwakilkan diizinkan maka boleh. Kalau tidak boleh dipaksa, punyanya orang lain, punyanya family, punyanya saudara, kalian jual sepeda motornya dijual tanpa pamit, tidak boleh, tidak sah, bisa dituntut. Pembeli kemudian selanjutnya bisa punya hak untuk menuntut transaksi jual beli yang dilakukan karena tidak sah. Paham ya? Iya, Pak. Kita lanjut. Praktek jual beli. Praktek jual beli di sini ada jual beli kan ada disebut dengan istilah baik. Ada baik musyahadah. Jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan musyahadah bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya, barangnya, ya. Contohnya, menjual beras hanya melihat sampelnya saja. Kemudian menjual buah dan lain-lain. Suatu contoh yang disebut dengan baik musyahadah ini, menjual sesuatu hanya melihat sampelnya saja. Contoh, orang mau membeli beras dengan jumlah yang banyak. Kemudian beras itu dikemas, dibungkus, paham? Beras itu dibungkus dengan sebuah sak atau apa, maka pembeli di sini prakteknya diperbolehkan, boleh atau sah nanti cukup melihat sampelnya saja. Satu contoh, melihat satu beras dari beberapa karung, hanya melihat bahwa ini berasnya kemudian bagus segala macam, kemudian diambil sampelnya untuk dilihat satu saja, maka sah. Tidak harus melihat ke semuanya, butuh 10 karung, maka 10 karung tidak berhak, tidak boleh, tidak usah dibuka satu persatu. Kenapa? Mengakibatkan perusakan terhadap pelindungnya. Tidak boleh, maka
harus dibuka semuanya, tidak usah. Cukup mengambil sampel, membuka satu bungkus karung saja. Kemudian mangga. Jadi cukup melihat sampelnya saja. Kalau kita beli beras yang dari 10 karung atau beberapa karung, cukup melihat sampel, bahwa diberikan deskripsi oleh orang penjual bahwa barangnya seperti ini Pak, ini bagus, putih, bersih. Kemudian cukup mengambil contoh satu saja sampel. Tak usah dibuka 10 karung itu, dibuka semua, tidak usah. Karena akan nanti efeknya akan merusak, konsekuensinya akan merusak karung-karung yang lain, bungkus-bungkus beras yang lain. Sama halnya dengan membeli mangga. Cukup diberikan sampel, deskripsikan bahwa ini buahnya bagus, isinya. Buka satu saja dijadikan sampel. Ini bagus, manis, segala macam. Maka selesai. Yang disebut dengan melihat sampelnya saja. Kalau pas buah mangga itu dibuka semua, dicoba semuanya, ya rugi ya penjualnya. Ya kalau jadi dibeli, kalau tidak jadi. Seperti itu. Paham ya? Ya, Pak. Kemudian baik mausuf fizim ya. Di sini transaksi jual beli dengan sistem tanggungan atau zimah. Di sini metode maklumnya kriteria, sifat, ukuran, contoh pemesanan barang seperti bahan-bahannya. Kalau sumpah contoh pesan lemari, saya minta bahan kayunya yang seperti ini, yang kualitas bagus seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan jual beli praktek zimah. Kemudian baik goib. Di sini jual beli komoditi tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi oleh salah satunya. Tidak dilihat oleh kedua pelaku transaksi, penjual dan pembeli. Tidak ada gaib. Di sini menurut kalau ini dalam mazhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah. Kalau menurut Imam Syafi'i, kita akan punya 4 imam. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Akan tetapi karena termasuk baik al-ghurur, jual beli yang mengandung unsur penipuan, maka tidak boleh. Sedangkan menurut imam yang lain, di sini baik goib sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dari komoditi, dari barang tersebut, sifatnya, jenisnya dan macamnya. Contoh jual beli online kan sudah digambarkan. Kalau kita lihat di TikTok, penjualnya sudah segala macam yang disebutkan, kriterianya sudah dideskripsikan, sudah digambarkan. Bainnya kalau baju, kainnya kain ini bagus kualitasnya, jahitannya luar biasa, ini bagus semuanya. Deskripsikan, digambarkan, disebutkan jenisnya, macamnya, segala macam sifatnya disebutkan dengan jelas. Maka pembeli sudah jelas, nggak tinggal kemudian kadang kalau di Shopee, kadang kalau di TikTok tinggal kemudian dipesan, maka transaksi itu sah. Paham ya? Yang disebut dengan sekarang istilah online. Kita lanjut, paham? Ya. Masih semangat? Semangat. Kita lanjut. Ternyata selesai materi hari ini, selesai, sudah dibahas. Kita lanjut di sini, buatlah studi kasus beserta analisis dan jawabannya. Jadi di sini kalian sudah memahami materi yang saya jelaskan, sudah mendengarkan, sudah mencatat poin-poin yang sudah saya sampaikan. Sekarang beralih kepada studi kasus beserta alasan dan jawabannya. Studi kasus. Kenapa semangatnya hilang lagi? Padahal tadi kan pagi jawabnya semangat luar biasa. Jadi ini kita buatlah studi kasus beserta analisis jawaban. Nanti kalian akan saya berikan, pertama akan saya buat kelompok. Ada dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita semangat dulu ya. Semangat pagi. Belajar fikih sangat menyenangkan. Baik, sebelum kita lanjut ke buat studi kasus ini, belajar kelompok ini, nanti saya akan memberikan LKPD, lembar jawaban, lembar kerja siswa sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum ini saya punya ice breaking. Kita punya permainan untuk memancing
konsentrasi kalian kembali. Siap? Ya. Dengarkan instruksi perintah yang saya sampaikan ke kalian. Paham? Ini menguji konsentrasi kalian semua. Paham? Instruksinya adalah saya perintahkan kalian semua. Kalau saya perintahkan tepuk tangan 1 kali, sampean tepuk tangan. Kalau saya perintahkan tepuk tangan 2 kali, sampean tepuk tangan 2 kali. Paham ya? Kalau saya perintahkan tepuk tangan 1 kali, sampean tepuk tangan 1 kali. Kalau makanya dengarkan, fokus, konsentrasi sesuai perintah dan instruksi. Kalau saya perintahkan tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali, sampean tepuk tangan 3 kali. Tepuk 3 kali berarti sampean tidak usah. Sip. Oke, saya coba. Tepuk 1 kali. Kan? Tak bisa. Sebelum selesai, sebelum berhasil tak bisa. Dengarkan instruksi, ingat instruksi dan perintah saya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1 kali. Tak bisa. Sih? Iya. Coba sekali lagi. Kalau masih salah, tiada ampun bagimu. Ya, tiada ampun bagimu. Ayo, sekali lagi. Tepuk 1 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk pramuka. Sip. Terima kasih. Kita coba tugas yang saya berikan sesuai perintah. Saya akan membagikan kelompok. Saya akan membagikan sebuah kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti saya acak. Ini belum, intinya saya absen dengan acak yang sudah saya sebutkan menjadi kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3. Saya rubah menjadi kelompok Abu Bakar. Ya, rubah menjadi kelompok Abu Bakar, menjadi kelompok Umar, menjadi kelompok Utsman. Jadi tidak usah menyebutkan kelompok 1, 2, 3. Saya bacakan kelompok Abu Bakar, ya. Ya, di sini saya tentukan sebagai kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar di sini Mahmudah. Silahkan ke sini. Kemudian yang kedua Ahsana Maswai. Silakan pindah. Yang ketiga Wasilah. Yang keempat Nanda Asmaya. Kemudian Ida Rofika. Saiful Kurniawan. Kemudian yang terakhir ketujuh Taufikur Rohman. Ini adalah kelompok Abu Bakar. Di sini biar siksak, biar tidak ngurut. Di sini kelompok Utsman. Di sini ada kelompok Utsman. Baik, sudah kumpul semua sesuai dengan kelompok yang saya sebutkan. Sesuai dengan pembagian kelompok acak sudah kumpul, sudah siap. Kalau sudah fix, buku-bukunya disiapkan, materinya disiapkan. Saya sampaikan tugasnya. Saya sampaikan studi kasusnya. Saya kasih LKPD dulu. Ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, lembar kerja siswa. Saya kasih ini di kelompok Abu Bakar. Ya. Lembar LKPD ada 2 lembar. Ya. Kalau kurang, ada yang kurang nanti boleh minta ke saya, ya. Jadi lembar LKPD, lembar kerja, kalau ada yang kurang silakan nanti sampean minta ke saya, ya. Sekarang saya bagikan tugasnya. Saya bagikan tugasnya. Silahkan dengarkan semuanya perintah tugasnya. Saya minta ke kalian kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Utsman. Dengarkan instruksinya, silakan dicatat tugasnya, perintahnya. Pertama, sampean kalian per masing-masing kelompok, ya, kalian per masing-masing kelompok mencari studi kasus
pengalaman atau kejadian yang kalian alami di kehidupan sehari-hari yang tentunya berkaitan dengan materi jual beli. Entah itu jual beli online, entah itu jual beli yang secara bertemu, penjual dan pembeli. Intinya cari studi kasus, ya. Sampean mencari studi kasus atau masalah yang berkaitan dengan pelajaran materi jual beli. Pertama, setelah kalian menemukan studi kasus, menemukan masalah, dideskripsikan di atas, diceritakan sebuah kisah, ya, sebuah kisah, dideskripsikan sebuah cerita yang menimbulkan masalah. Kemudian nanti kalau sudah kasus itu ada, studi kasusnya, masalahnya kalian sudah menemukan, sudah dirembuk bersama, kalian tentukan analisis jawabannya. Seperti yang di sini, buatlah studi kasus beserta analisis jawaban. Buatlah sebuah masalah, studi kasus atau cerita atau kejadian yang kemudian dianalisis masalah, analisis jawabannya, ditentukan jawabannya. Biasanya tergantung nanti ditentukan, misalnya tentukan jenis akadnya, jenis akad apa. Kemudian sampean gambarkan, sampean deskripsikan syarat sah jual belinya. Kemudian nanti masalah yang muncul di kasus yang Anda teliti, masalah yang Anda gambarkan itu, masalah apa yang muncul, kemukakan, ya. Kemudian hukum transaksinya juga seperti apa. Kemudian solusi fikihnya, cari referensi semuanya, buku paket ada, materinya juga lengkap, ada kitab semuanya, silakan cari hukum fikihnya seperti apa. Kemudian yang terakhir nanti simpulkan, ya. Yang terakhir sampean nanti menyimpulkan. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari tugas ini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bekerja dengan baik. Terakhir, kan sudah menyimpulkan. Terakhir, sampean mempresentasikan ke depan. Cukup perwakilan 2 orang dari masing-masing ke kelompok. Paham? Paham tum? Baik, silakan bekerja dengan baik dengan waktu 20 menit sampai 25 menit. Antara 20 menit sampai 25 menit. Silakan bekerja. Kerjanya. Nah, baik. Tadi kan sudah. Sampean tentukan analisisnya, tentukan kasusnya, ya. Kasusnya sampean tentukan studi kasusnya. Ini lembar kerja yang saya berikan. Tentukan studi kasusnya, cari referensinya, cari ceritanya, buat masalah. Kalian buat masalah, kemudian kalian tentukan juga analisis jawabannya. Jenis akadnya yang sesuai perintah saya barusan. Jenis akadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mundir dan ini Siti Fatimah. Kami dari kelompok Usman ingin mempresentasikan studi kasus dalam jual beli. Langsung saja,
Saya awali Fatim. Studi kasus fikih. Judulnya Beli Buah Tertutup Daun. Kisah. Suatu hari Dani pergi ke pasar dan membeli satu tandan pisang dari seorang pedagang. Pisang tersebut masih tertutup daun dan belum nampak isinya. Pedagang mengatakan, "Ini pisangnya bagus semua, masak sempurna." Dani tidak membuka daun penutupnya dan langsung membayar. Sampainya di rumah, ternyata sebagian besar pisang di dalam tandan tersebut sudah busuk. Dani merasa dirugikan dan kembali ke pasar untuk menanyakan kepada penjual. Namun penjual menolak, mengembalikan uang dengan alasan, "Kamu sendiri yang tidak mengecek." Tentukan. Dari studi kasus di atas, analisis jawabannya. Yang pertama, jenis jual beli. Jenis jual belinya ini termasuk jual beli gaib atau bai' al-gaib. Karena barang belum terlihat jelas atau tidak diketahui secara pasti sifatnya pada saat transaksi. Yang kedua, syarat sah jual beli dalam fikih. Dalam fikih ada penjual dan pembeli yang cakap hukum, dan ada barang dan harga yang diketahui dengan jelas. Ada kerelaan atau ridho dari kedua belah pihak. Barang diketahui oleh kedua belah pihak, baik dilihat langsung atau dijelaskan sifat-sifatnya dengan jujur. Dan tidak ada unsur gharar. Gharar itu tidak jelas atau tadlis, penipuan. Yang ketiga, dari masalah tersebut, dalam masalah kasus ini, Pegang pulpen. barang belum dilihat Nyatet. secara jelas dan ada unsur gharar karena pisang masih tertutup daun. Penjual tidak menyampaikan kemungkinan adanya pisang yang busuk, langsung dibeli, langsung tidak diberitahukan ke si pembeli. Pembeli dirugikan karena barang tidak sesuai harapan. Karena katanya penjual, ini pisangnya sangat Bagus. sudah masak semua, tidak busuk, dan sudah ke rumah ada yang busuk gitu. Dan status hukum transaksi. Dalam kasus di atas, status hukumnya, transaksi ini mengandung gharar yang cukup besar sehingga tidak dianjurkan dalam Islam. Dua, pembeli memiliki hak hiyar, yaitu hak untuk membatalkan jual beli karena ditemukan cacat atau aib pada barang. Kelima, solusi fikih. Penjual seharusnya memberikan kesempatan pembeli untuk memeriksa isi tandan pisang, bukan langsung ini saya yang beli dan langsung dibayar dan dibawa. Terus, jika barang tidak sesuai harapan karena cacat tersembunyi, pembeli berhak mengembalikannya, hiyar aib atau mendapatkan pengganti. Kan tadi tidak mau dikembalikan yang di atas. Jadi itu tidak boleh dalam fikih. Terus Islam menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli. Dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan hadis Muslim tentang larangan menipu dalam jual beli. Dalam studi kasus ini ada kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran fikih dari studi kasus tersebut yaitu 1. Jual beli yang sah harus memenuhi syarat kejelasan dan keterbukaan. Dan tadi tidak jelas. Ya. 2. Pembeli berhak mendapatkan barang sesuai
deskripsi atau penampilan luar. Kan tadi hanya tidak kan tertutup, tidak jelas. Tertutup daun. Ketiga, penjual dilarang menyembunyikan cacat barang. Kan sama penjualnya disembunyikan kalau ada yang busuk, dibilang masak semua. Yang keempat, jual beli yang mengandung gharar dan tadlis dapat dibatalkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih plus ke teman-temannya. Silakan duduk. Merupakan nilai plus buat kelompok Usman. Tangan. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilahkan saya minta untuk kelompok untuk Umar. Untuk kelompok Umar silakan maju untuk mempresentasikan perwakilan dari 2 orang dari kelompoknya masing-masing. Persilakan untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandraulan dan di sebelah saya ada Fatimatus Sa'diyah. kami perwakilan dari kelompok Umar ingin mempresentasikan studi kasus beserta analisis jawabannya. Ayo. Studi kasus jual beli fikih yang berjudul beli online tanpa melihat barang. Di suatu hari, Nadia membeli baju gamis secara online dari sebuah toko di media sosial. Dalam iklan, baju tersebut terlihat sangat menarik dengan bahan yang disebutkan sebagai katun premium, adem, dan tidak menerawang. Harga yang ditawarkan juga cukup murah, hanya Rp120.000. Setelah barang sampai, Nadia kecewa karena bahan bajunya tipis, panas, dan warnanya pun berbeda dari gambar. Ia coba menghubungi penjual, tetapi penjual menolak pengembalian barang dan berkata, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Dan untuk analisis jawabannya saya serahkan kepada Wulan. Baiklah, analisis jawaban dari studi kasus yang dibacakan Fatim tadi, yaitu ada beberapa analisis jawabannya. Yang pertama, jenis jual beli. Nah, di sini jenis jual belinya ini termasuk dalam baik mausuf fi dhimmah, yang artinya jual beli barang yang disebutkan spesifikasinya namun belum dilihat wujud aslinya oleh pembeli. Kemudian yang kedua yaitu syarat sah jual beli. Nah, di sini ada beberapa syarat sah jual belinya. Yang pertama, ada penjual dan pembeli yang sah. Kemudian yang kedua, ada barang dan harga diketahui secara jelas. Dan kemudian yang ketiga, ridho antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempat yaitu barang yang dijual harus sesuai dengan deskripsi jika belum dilihat langsung. Dan kemudian yang terakhir yaitu tidak mengandung unsur penipuan yang disebut dengan tadlis atau ketidakjelasan yang disebut dengan gharar. Kemudian yang ketiga yaitu tentang masalah dalam kasus tersebut. Di sini ada beberapa masalah dalam kasus yang tadi dibacakan sama Fatim. Yang pertama yaitu deskripsi barang tidak sesuai kenyataan. Kemudian yang kedua, warna dan bahan berbeda dari yang dijanjikan. Dan kemudian yang ketiga, penjual menolak klaim pembeli padahal barang tersebut cacat secara kualitas. Dan kemudian yang keempat, hukum jual belinya. Di sini jika barang tidak sesuai dengan deskripsi, maka pembeli berhak mengembalikan barang atau menuntut pengganti. Kemudian yang kedua yaitu
Hal ini termasuk khiyar syarat dan khiyar aib dalam fikih, atau hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad karena cacat atau kesalahan. Dan kemudian yang kelima itu solusi fikihnya, yaitu penjual seharusnya memberi hak khiyar kepada pembeli. Dan kemudian yang kedua, penjual wajib menerima pengembalian barang atau menggantinya dengan barang yang sesuai. Nah, dari analisis jawaban yang saya bacakan tadi, kesimpulan pembelajaran fikih dari studi kasus tersebut yaitu dalam jual beli syar'i, kejujuran dan kejelasan dalam spesifikasi barang adalah syarat penting. Kemudian transaksi online termasuk jual beli yang sah selama tidak mengandung unsur penipuan atau ketidaksesuaian. Dan kemudian yang terakhir, Islam melindungi hak pembeli dan memberikan ruang untuk pembatalan akad jika barang cacat atau berbeda dari kesepakatan. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kelas. Dengan kelompok Usman sudah, kelompok Umar sudah, dan saya akui memang luar biasa, di luar dugaan, ternyata sangat bagus, jelas, transparan. Perwakilan 2 orang juga untuk mempresentasikan studi kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus jual beli yang berjudul laptop bekas untuk adik. Kisahnya, Raka ingin membelikan laptop bekas untuk adiknya yang baru masuk SMA. Ia menemukan iklan di media sosial tentang laptop bekas dengan spesifikasi yang cukup bagus. Dijual seharga 3 juta. Penjual menyebutkan bahwa laptop dalam kondisi normal dan siap pakai. Setelah bertemu di tempat umum dan melihat fisik laptop secara singkat, Raka membayar dan membawa pulang laptop tersebut. Namun, sesampainya di rumah, laptop tidak bisa menyala. Setelah diperiksa oleh teknisi, ternyata motherboardnya rusak dan harus diganti dengan biaya cukup besar. Raka mencoba menghubungi penjual, tetapi tidak mendapat respon. Raka merasa ditipu karena tidak diberitahu kondisi sebenarnya dari laptop. Analisis jawaban dari kasus tersebut. 1. Jenis akad jual belinya termasuk dalam kategori bai musyahadah. Yang mana bai musyahadah yaitu jual beli barang yang dilihat secara langsung oleh pembeli. Yang kedua, syarat sah jual belinya. 1. Penjual dan pembeli berakal dan baligh. 2. Barang dan harga diketahui dan disepakati. 3. Ridho antara kedua belah pihak. 4. Barang bukan barang haram atau najis. 5. Barang jelas wujud dan sifatnya, atau jika tidak harus dijelaskan secara jujur. Masalah yang muncul dari kasus yang dibacakan tadi, penjual tidak jujur tentang kondisi barang. Ia menyatakan normal, padahal laptopnya rusak berat. Motherboardnya rusak, dan ada lagi harus dibenerin dan lainnya. Ini termasuk jual beli yang ngoror, ketidakjelasan si pembeli, dan tadlis, penipuan atau penyembunyian cacat. Yang mana penjual tadi menyatakan laptopnya normal, padahal rusak. Hukum transaksinya, transaksi seperti ini bisa batal atau dibatalkan karena mengandung unsur penipuan. Dalam syariah, pembeli berhak mengembalikan barang yang cacat atau tidak sesuai deskripsi melalui khiyar aib atau hak pembatalan jual beli karena cacat. Solusi fikih, Raka berhak mengembalikan laptop
dan meminta uangnya kembali pada penjual. Jika penjual tidak mau bertanggung jawab, Raka dapat melaporkan ke otoritas karena tindakan itu termasuk penipuan. Dan dari kasus yang dibacakan tadi, penjual dicoba dihubungi sama Raka, tapi penjualnya tidak bisa dihubungi, maka Raka dapat melaporkan. Kesimpulan pembelajaran fikih dari studi kasus tersebut, jual beli yang sah dalam Islam harus transparan, jujur, dan menghindari penipuan atau tadlis. Penjual wajib menjelaskan kondisi barang sebenarnya. Jika ada kecacatan yang disembunyikan, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau hiyah. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Baik, dari materi yang hari ini sudah penjelasan materi sudah selesai, tugas LKPD selesai, tugas kelompok sudah dilaksanakan dengan sempurna. Saya katakan dilaksanakan dengan sempurna karena semuanya hasil presentasinya sangat luar biasa. Ini di luar dugaan, ya. Tanpa disangka, tanpa diduga, siswa MA Nurul Jadid kelas 1 MA ini ternyata sudah bisa menemukan studi kasus, sudah bisa menemukan masalah, kemudian mencari solusi, menentukan akad jual beli di kasus tersebut, kemudian menentukan status hukumnya, mencari solusinya, hukum fikihnya, menyimpulkan dengan jelas, dengan teliti, dengan referensi yang lengkap. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya selaku guru mapel fikih. Saya ucapkan banyak terima kasih karena hasil yang diberikan kepada saya selaku guru mapel fikih ini sangat luar biasa dan membanggakan sekali. Terima kasih. Semuanya materi selesai, tugas selesai, pemahaman sudah jelas. Saya lihat semuanya kalau sudah bisa menentukan studi kasus dengan masalahnya, dengan segala macamnya, saya ini jelas bahwa kalian betul-betul memahami dan betul-betul sesuai dengan tadi bahwa belajar fikih itu sangat menyenangkan. Baik, sebelum pelajaran diakhiri, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda, dengan semangat yang lebih besar, dengan minggu depan yaitu tentang khiyar. Silahkan kalian semua mencari referensi, belajar di rumah agar sampean mencari referensi baik dari media digital, dari referensi kitab, referensi buku paket. Silahkan belajar di rumah untuk mencari referensi digital, kemudian buku paket, kemudian kitab. Untuk apa? Untuk memperluas pembahasan dan lebih memahami, lebih cepat ditangkap terhadap materi yang akan dibahas minggu depan tentang khiyar. Paham ya? Itu saja. Maka sebelum pelajaran ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan sekarang dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh kita sudah dibentuk kelompok bisa bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di dalam jual beli itu dianjurkan adalah kejujuran. Maka yang menjadi pedagang sukses kedepannya bisa diterapkan untuk dijadikan sebagai acuan, karena belajar itu tanpa diamalkan itu akan sia-sia. Maka silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Persilakan untuk ketua kelas untuk berdoa. Persiapan berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudaluka ma 'allamtani fad'u ilayya 'inda
di pelajaran yang selanjutnya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.